Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Balkis dari kelas 10 MIPA 8. Saya akan menjelaskan tentang pakaian yang benar sesuai syariat dan sanksi zina. Ada berpakaian. Pakaian merupakan salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Islam mengajarkan agar seorang muslim berpakaian dengan pakaian islami dengan tuntunan yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan. Pakaian yang islami adalah pakaian yang dapat menutup aurat. Bagi laki-laki harus dapat menutup bagian tubuhnya antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi wanita harus dapat menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ada berpakaian bagi seorang laki-laki dengan demikian adalah: pertama, tidak boleh memakai pakaian sutra. Hal ini mengandung sebuah didiklat moral yang tinggi. Cincin dan sutra, dua benda yang identik dengan kehalusan dan keindahan yang menjadi ciri khasnya seorang perempuan. Cincin dan pakaian sutra mengisyaratkan kemewahan dan kelemah gemuliaan, padahal seorang laki-laki diharapkan untuk menjadi pelindung bagi keluarga, masyarakat, dan negaranya. Untuk menjadi seorang pelindung yang baik, tentulah harus mempunyai kondisi fisik dan penampilan yang menggambarkan sebuah kekuatan sehingga orang yakin terhadap kemampuannya untuk memberikan perlindungan. Di sisi lain, pelarangan ini juga sekaligus sebagai upaya untuk mencegah terhadap sikap hidup. Kedua, mengenai model pakaian, tidak ada aturan yang jelas asalkan menutup aurat, memenuhi unsur tuntunan kesehatan. Akan lebih baik lagi jika unsur estetikanya juga turut diperhatikan. Ajaran Islam sangat menganjurkan kepada kaum laki-laki untuk menggunakan pakaian yang baik, bersih, sopan, dan menutup aurat. Ketiga, ketika menggunakan pakaian, hendaklah niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Doa berpakaian dan membuka pakaian. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairiha huwa lahu, a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Wahai Allah, aku memohon kepadamu kebajikan pakaian ini dan kebajikan yang disediakan baginya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan dan kejahatan sesuatu yang dibuatnya untuknya. H.R. Ibnu Sunni. Keempat, pakaian yang dapat dipakai wajib menutup aurat. Bagi laki-laki minimal menutup pusar dan lutut. Kelima, mendahulukan anggota badan yang kanan ketika hendak memakai pakaian dan anggota badan yang kiri ketika hendak melepas. Dalil pokok dalam masalah ini dari Aisyah Ummul Mukminin, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika bersuci, bersisir, dan memakai sandal. H.R. Bukhari dan Muslim. Adapun ada berpakaian bagi seorang perempuan dengan demikian adalah: satu, ketika memakai pakaian hendaklah berniat yang ikhlas hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridhonya. Dua, berdoalah sebelum berpakaian agar pakaian berfungsi untuk beribadah. 3. Bagian anggota badan hendaklah ditutup seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. 4. Memanjangkan kerudung sampai menutup dada. 5. Mendahulukan anggota badan yang kanan ketika hendak memakai pakaian dan anggota badan yang kiri ketika hendak melepas. 6. Warna pakaian yang akan dipakai hendaklah berwarna putih. 7. Pakaian tidak ketat dan tipis. Sanksi zina. Kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina adalah termasuk kerusakan yang sangat berat. Di antaranya adalah merusak tatanan masyarakat, baik dalam hal nasab, keturunan, maupun penjaga kehormatan, dan menyebabkan permusuhan antara sesama manusia. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Aku tidak mengetahui dosa besar apalagi yang lebih besar setelah membunuh jiwa selain daripada dosa zina." Penjelasan: berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah asal persetubuhan itu belum atau tidak disahkan dengan nikah atau tidak bisa disahkan dengan nikah, termasuk dia dengan golongan zina. Yang melakukan zina itu dibagi atas dua tingkat, yaitu zina mushan dan zina ghair musban. Zina mushan ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya telah cukup umur, baligh, berakal, merdeka, dan Islam, serta laki-lakinya beristri. 2. Perempuan bersuami. Hukumnya ialah rajam, yaitu diikat dan dibawa ke tengah kumpulan orang ramai kaum muslimin lalu dilempar dengan batu sampai mati. Hukuman ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Ma'ij yang datang mengakui terus terang kepada Nabi bahwa dia telah berbuat zina. Dia sendiri yang minta dihukum berkali-kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba meringankan soal ini.
Hingga beliau berkata, mungkin baru engkau pegang-pegang saja, mungkin tidak sampai engkau setubuhi. Tetapi Ma'ij berkata bahwa dia telah berbuat zina, dan belumlah dia merasa ringan pukulan batin sebelum dia dihukum. Maka atas permintaannya sendiri dia dirajam sampai mati. Kejadian ini pula terjadi pada dua orang wanita, seorang dari suku Bani Lukman dan seorang lagi dari suku Bani Gamid. Datang pula mengaku di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka telah terlanjur berzina. Seorang di antara keduanya sedang hamil dan perzinahan itu. Seperti Ma'ij, kedua perempuan itu rupanya merasa tekanan batin yang amat sangat sebelum hukuman itu dijalankan pada diri mereka. Sehingga dijalankan pula hukuman rajam itu sampai mati dan terhadap perempuan yang hamil. Hukum tersebut baru dijalankan setelah anaknya lahir dan lepas dari menyusu. Itu pun mereka sendiri yang datang melaporkan diri. Adapun hukuman perempuan dan laki-laki yang melakukan zina ghair mushan, yaitu zina yang dilakukan oleh perempuan yang tidak atau belum bersuami dan laki-laki yang tidak atau belum beristri. Dengan hukuman sebagai tersebut, yaitu didera atau dipukul cambuk atau dengan rotan 100 kali di hadapan layak ramai kaum muslim. Demikianlah pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.